Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan materi tema 3 dengan judul makanan sehat muatan yang kita akan bahas sekarang, yaitu muatan IPA KD 3.3 dengan judul materi organ pencernaan hewan dan manusia. Anak-anak sambil mendengarkan video dari Miss Murni, silakan anak-anak buka buku LKS tema 3 di subtema 1, cari muatan IPA-nya. Oke anak-anak, materi organ pencernaan pada hewan di tema 3 terdiri dari 1A. Organ pencernaan pada hewan, B. Organ pencernaan pada manusia. Nah, C. Penyakit organ pencernaan pada manusia, D. Faktor penyebab penyakit organ pencernaan pada manusia, dan E adalah cara merawat dan menjaga organ pencernaan pada manusia. Untuk materi C, D, dan E kita akan bahas di pertemuan berikutnya, yaitu di subtema 2 dan 3. Untuk subtema 1 kita akan bahas yaitu materi bagian A dan B. Anak-anak, seperti di materi subtema 2, salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Nah, untuk mengunyah makanan, maka setiap makhluk hidup memiliki namanya organ pencernaan. Kita akan bahas yang pertama yaitu organ pencernaan pada hewan. Miss Murni ambil satu contoh sekarang. Yang pertama adalah serangga. Yang termasuk hewan serangga seperti nyamuk, lalat, belalang, dan lain sebagainya. Organ pencernaannya terdiri dari 1. Mulut, 2. Esofagus atau nama lainnya kerongkongan, 3. Tembolok, fungsinya tempat penyimpanan makanan sementara, kemudian ada empedal atau nama lainnya adalah lambung pengunyah, kemudian lambung, usus, dan anus. Miss Murni akan carikan beberapa contoh lagi hewan-hewan yang lain dengan organ pencernaannya, yaitu yang pertama adalah ikan. Ikan memiliki organ pencernaan mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. 3. Katak dan hewan reptilia seperti ular, kadal, dan lain sebagainya memiliki organ pencernaan mulut, kerongkongan, lambung, usus, kemudian ada usus halus dan usus besar, ada kloaka atau tempat pembuangan sisa pencernaan atau nama lainnya adalah anus. Kemudian yang berikutnya nomor 4 adalah burung. Burung memiliki organ pencernaan mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, kemudian ada kloaka atau nama lainnya tempat pembuangan sisa pencernaan. Nah, sekarang kita akan bahas khusus yaitu tentang hewan ruminansia. Organ pencernaan hewan ruminansia. Apakah yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamabia. Contoh-contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, kijang, dan kuda. Sistem pencernaan hewan ruminansia itu sangat kompleks anak-anak. Kenapa disebut dengan kompleks? Karena hewan ruminansia memiliki 4 lambung. Oke. Nah, berikut adalah kita akan bahas mengenai organ pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama adalah mulut. Di mulut ada gigi, kemudian ada lidah, dan kemudian ada saliva. Semua penjelasannya ini sudah lengkap di buku LKS-nya anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua ada kerongkongan, nama lainnya adalah esofagus. Yang keempat lambung. Nah, disinilah letak kompleksnya anak-anak. Untuk hewan ruminansia yaitu memiliki 4 lambung, yaitu pertama rumen, 2 retikulum, 3 omasum, 4 abomasum. Kemudian organ pencernaan yang keempat adalah usus. Kita akan bahas satu persatu anak-anak. Nah, inilah contoh hewan ruminansia, sapi dengan memiliki 4 lambung. Silakan anak-anak lihat juga gambarnya di buku LKS ya anak-anak ya. Ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Perhatikan gambar-gambarnya ya. Kita akan bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama adalah lambung sapi disebut dengan rumen atau nama lainnya perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke
lambung berikutnya yaitu retikulum. 2. Retikulum, nama lainnya adalah perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bakteri, anaerob, dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Nomor 3, omasum, nama lainnya adalah perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum atau nama lainnya adalah perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan, makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Kemudian dalam usus halus terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan fermentasi. Nah, hasil dari fermentasi berupa sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Oke anak-anak, untuk organ pencernaan hewan sekian dulu. Selebihnya anak-anak silakan baca di buku LKS. Sekarang kita masuk ke B, yaitu organ pencernaan pada manusia. Oke, perhatikan gambarnya anak-anak. Organ pencernaan manusia terdiri dari 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, kemudian yang keenam adalah anus. Anak-anak, di mulut ada organ gigi, organ pencernaan gigi, kemudian ada lidah, kemudian ada kelenjar lidah. Kemudian gigi terdiri dari gigi seri, kemudian gigi taring, kemudian gigi geraham. Masing-masing fungsi gigi tersebut sudah ada di sini ya. Gigi taring untuk merobek mengunyah makanan, kemudian gigi geraham untuk menggilas atau mengunyah makanan. Kemudian di sini ada yang kedua yaitu lidah. Dalam lidah ada namanya kelenjar lidah. Ya, di dalam lidah terdapat pengecap rasa pahit, manis, asam, dan asin juga. Kemudian yang ketiga adalah ada kelenjar ludah. Ya, nah, kelenjar ludah ini juga yang membantu untuk melumatkan makanannya. Yang kedua kita bahas kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ada yang namanya gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan mendorong yang dilakukan oleh otot dinding kerongkongan. Jadi makanan didorong masuk ke dalam lambung, yang disebut dengan gerakan peristaltik. Kemudian organ yang ketiga yaitu lambung. Di dalam lambung ini terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Kalau secara mekanis itu dibantu dengan alat-alat yang ada di lambung, itu seperti gerakan memijat. Ya, kemudian secara kimiawi yaitu proses pencernaan dibantu oleh zat-zat yang berupa enzim. Di dalam lambung ada terdapat 3 enzim, nanti kita akan bahas. Kemudian masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini terdiri dari 3, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ya, di dalam usus 12 jari yang dihasilkan oleh getah pankreas nanti terdapat 3 enzim. Nanti kita akan bahas juga. Kemudian ada usus kosong, kemudian usus penyerapan. Yang di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan yang diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Kemudian dalam usus besar di sini terjadi proses fermentasi atau pembusukan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian sisa-sisa makanan akan dikeluarkan oleh organ anus atau nama lainnya rektum. Ya, anak, kita bahas satu persatu. Proses memasukkan makanan ke mulut. Di dalam mulut terdapat organ pencernaan gigi, lidah, air liur, enzim pentialin yang disebut dengan proses ingesti. Kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi disebut dengan mastikasi. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan oleh lidah yang disebut dengan degluitasi. Yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan yang enzim yang ada di lambung disebut dengan proses digesti. 5. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus disebut dengan absorpsi. 6. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus atau rektum dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau disingkat dengan E. coli disebut dengan proses defekasi.
Anak-anak, sistem pencernaan pada manusia itu berfungsi satu, untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih sederhana dan halus yang dibantu dengan gigi dan enzim. Kemudian terjadi proses penyerapan. Yang kedua, berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Nah, jadi sistem pencernaan itu memiliki dua fungsi. Yang pertama menghancurkan makanan, kemudian yang ketiga adalah berfungsi membuang sisa-sisa makanan. Sekarang, enzim-enzim yang membantu pencernaan pada manusia. Oke, yang pertama bahas di lambung. Ada enzim A, renin, yaitu mengubah kasinogen menjadi kasein protein susu dan berfungsi mengendapkan kasein susu. B, enzim pepsin, mengubah protein menjadi pepton. C, asam klorida atau HCl, fungsinya membunuh bakteri atau kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. 2. Yang dihasilkan oleh getapan kreas terjadi di usus 12 jari, yaitu ada enzim A, amilase, berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. B, enzim tripsin, berfungsi memecah protein pada asam amino dasar. Kemudian C, lipaso, mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian yang ketiga, dilida, yaitu ada enzim petialin yang berfungsi menghancurkan karbohidrat atau zat gula kompleks menjadi zat gula yang lebih sederhana dalam bentuk maltosa. Oke anak-anak, sekian dulu materi dari Miss Murni. Nanti akan dilanjutkan ke materi berikutnya di subtema 2 dan 3. Kita akan bahas materi yaitu tentang penyakit organ pencernaan dan cara merawatnya. Oke anak-anak, sekian dulu materi dari Miss Murni. Sekian dan terima kasih.